Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-Muhtaramin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang istimewa ini marilah kita selalu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua oleh Allah diberi kenikmatan, rahmat serta hidayah, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita betul-betul menjadi orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat serta salam tetap kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang cukup istimewa, di mana pada bulan ini kita semua umat Islam telah diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan ini kita, barang siapa yang beribadah, beramal soleh di bulan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beribadah wajib di bulan suci Ramadan ini, ibadahnya melaksanakan sholat, contohnya sholat wajib kita laksanakan di bulan Ramadan, pahalanya kita mendapatkan melaksanakan sholat 70 kali di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya adalah kita melaksanakan kewajiban, yaitu di bulan Ramadan. Para pemirsa, di bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan kita dijauhkan atau dibebaskan dari api neraka. Ada suatu cerita bahwa ketika malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Ringkas cerita atau kisah bahwa hamba orang itu memohon kepada Allah, supaya Allah mencabut nyawanya tetap dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba di hari kiamat. Doanya dikabulkan oleh Allah. Begitu di akhirat Allah berkata padanya, hambaku, engkau kumasukkan dalam surgaku berkat rahmatku. Hamba tersebut menyangkal, seharusnya protes dia yang membuat masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun itu, bukan karena rahmat Allah. Setelah dihitung ibadahnya ratusan tahun itu, ya,
Setelah dihitung ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuat masuk surga, ia pun tidak dimasukkan ke dalam neraka. Para pemirsa, menyimpulkan cerita ini bahwa kita melaksanakan ibadah baik 100 tahun, 200 tahun, sampai 500 tahun seperti contoh yang di cerita ini, bila dibandingkan dengan rahmat Allah, maka lebih besar rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang bisa kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita bisa berjalan itu rahmat Allah. Kita bisa menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih ini karena rahmat Allah. Maka daripada itu, marilah bulan Ramadan ini rahmat Allah SWT betul-betul kita syukuri. Dan kedua, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah. Kita sebagai manusia biasa, al-insan makhluk khata'an wa nisyan, kita sebagai manusia tidak luput dari dosa dan lupa. Maka dalam bulan ini, bulan yang penuh maghfirah, marilah kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita juga melaksanakan ibadah puasa, dan dari ibadah puasa itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena iman, dan karena Allah mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah melampau. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah kita akan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan dengan ibadah kita yang di bulan Ramadan ini, kita dijauhkan dari api neraka. Yang perlu kami sampaikan adalah pada kesempatan ini, pertama, untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah SWT, marilah kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kita tobat nasuha, yang sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita, menyesali dan bertekad tidak mengulangi, terutama di waktu kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, untuk meningkatkan amal soleh, bersedekah, sholat berjamaah, dan juga membaca Al-Quran tadarusan di bulan Ramadan, dan adalah cara terbaik kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ketiga, kita bermuhasabah atau introspeksi diri. Yang keempat adalah kita mensucikan hati, dalam arti kita harus menghindari penyakit hati seperti hasad atau iri hati yang dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Para pemirsa, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat masalah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.